Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Sri Mulyani dengan NIM 0516007886, Prodi Sistem Informasi dari UPB Bogor. Dengan ini ingin membuat video untuk memenuhi tugas 3 pada mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Baiklah, pada soal yang diminta pada tugas ini yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, B 6.500.000 dan C 9.500.000. Setiap golongan gaji disimpan pada array gaji, dan jika diinput golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0, B pada array 1 dan C pada array 2. Kemudian diminta juga membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38 dengan ketentuan sebagian berikut sesuai dengan soal, dan inputan yang diminta pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian output untuk program sederhana ini yaitu jumlah penghasilan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Sebelumnya saya menggunakan software Visual Studio Code untuk menjalankan atau mendeklarasikan sintaks-sintaks yang akan saya masukkan, di mana saya sudah membuat script pada tugas 2 ini, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimana yang pertama ini ada import java.util scanner, dimana import ini berguna untuk menerima inputan dari apa-apa saja yang akan kita masukkan tadi sesuai dengan soal. Misalnya di sini kita memasukkan deklarasi array gaji dan persen lembur dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu dengan gaji tadi 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000, kemudian persen lembur 30, 32, 34 dan seterusnya. Kemudian yang kedua di sini kita lihat public class, yaitu yang diberi nama public class tugas, karena deklarasi ini saya buat di kelas tugas. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan mendeklarasi array gaji dengan persen lembur, di mana array gaji ini menyimpan nilai gaji pokok untuk golongan A, B, dan C secara berurutan. Jadi 5 juta untuk golongan A, 6.500.000 untuk golongan B, dan 9.500.000 untuk golongan C. Sedangkan persen lembur ini menyimpan persentase lembur yang berbeda-beda tergantung dari jam lembur yang diambil nantinya. Kemudian kita juga akan menginput golongan dan jam lembur. Di sini kita diminta untuk memasukkan golongan lembur apakah A, B, atau C. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan jam lemburnya dari jam 1 sampai jam 5 ya, kalau tadi sesuai soal ya lemburnya 1 jam sampai lebih dari 5 jam. Kurang lebih penulisan sintaksnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan deklarasi variabel gaji pokok dan
gaji lembur. Di sini membuat variabel gaji pokok dan gaji lembur, di mana kita akan menuliskan integer gaji pokok sama dengan 0 dan integer gaji lembur sama dengan 0. Dengan tipe data integer ini dan pemberian nilai 0, ini dimaksudkan untuk jika nantinya nilai ini akan kita ubah sesuai dengan perhitungan, di mana perhitungan itu akan dimulai dari 0. Kemudian kita akan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, di mana penentuan gaji pokok ini menggunakan atau mencontohkan penggunaan struktur kontrol dari if else. Kita gunakan ini untuk menentukan berapa gaji pokok karyawan berdasarkan golongan yang diinputkan. Di sini kita menginputkan golongan A, golongan B, dan juga golongan C. Dan kemudian jika nanti kita masukkan golongan-golongan lain selain golongan ini, maka kita akan perintahkan untuk deklarasi ini dengan nama golongan tidak valid, di mana golongan tersebut bukan bagian dari golongan ini. Langkah selanjutnya kita akan menentukan persen lembur. Mirip dengan penentuan gaji pokok, di sini juga kita menggunakan deklarasi if else untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, di mana penulisannya itu if jam lembur 1 berarti gaji lembur nanti gaji pokok dikali persen lembur. Gaji lembur dihitung berdasarkan gaji pokok dikalikan persentase lembur di indeks ke 0, lalu dibagi dengan 100. Pola ini berulang, bisa kita lihat pola ini berulang untuk jam lembur 2, 3, 4, dan 5 dengan mengambil persentase lembur dari indeks yang berbeda di array persen lembur. Dan untuk else gaji lembur sama dengan 0, itu dimaksudkan jika jam lembur yang diinputkan tidak sesuai dengan kriteria di atas, misalnya 0 jam lembur atau lebih dari 5 jam, maka otomatis gaji lembur akan diatur ke 0 atau masuknya nanti outputnya menjadi 0. Kemudian kita akan menghitung total penghasilan. Setelah mendapatkan gaji pokok dan gaji lembur, kita jumlahkan keduanya untuk mendapatkan total penghasilan. Total penghasilan ini bertipe data double agar bisa menampung nilai angkanya desimal. Di sini tuliskan double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian yang terakhir adalah output, di mana output ini menampilkan sistem out println gaji pokok ditambah gaji pokok ini untuk menampilkan gaji pokok. Ini untuk menampilkan gaji pokok, ini untuk menampilkan gaji lembur, dan yang ini untuk menampilkan total keseluruhan dari penghasilan karyawan. Sekiranya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan kode-kode yang sudah saya buat atau sintaks-sintaks yang sudah saya buat, sudah saya deklarasikan. Kemudian kita akan coba menjalankan program ini dengan kita run. Nah, di sini tadi saya sudah coba satu, yaitu masukkan golongan A dengan memasukkan jam lemburnya itu 1 jam dengan gaji pokok A tadi 5 juta, gaji lemburnya berarti 1.500.000 dan totalnya jadi 6.500.000. Nah, total pokok ini didapatkan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian kita coba mungkin masukkan golongan yang lain, misalkan golongan B.
golongan B kita masukkan masukkan dan lemburnya 3, maka outputnya akan menjadi seperti ini, dimana gaji pokok untuk golongan B tadi itu 6.500.000, gaji lemburnya berarti 3 jam itu di 2.210.000, sehingga total pokok untuk penghasilan yang didapatkan karyawan dengan golongan B yaitu 8.710.000. Nah, jadi itu program sederhana untuk menghitung gaji pokok dan juga gaji lembur dan memenuhi tugas 3, dimana yang diminta adalah ini. Saya kira programnya sudah bisa berjalan. Coba kita, ini programnya sudah berjalan kurang lebih seperti ini. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penulisan dan juga pengambilan video, mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.